hal yang harus diwaspadai, mulai dari resesi dunia sampai inflasi, saudara. Ini kenaikan laju inflasinya sangat-sangat tinggi, ini sudah mencapai rekor. Bank Dunia atau World Bank mengungkapkan ekonomi global tahun depan dalam bahaya. IMF memangkas proyeksi ekonomi global tahun depan jadi lebih gelap. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan. Oke, perkenalkan nama saya Yogi Mamfauzi, kerja di ITI-Asia sebagai Learning Manager. Nama saya Muhammad Adunan Ginting, kerja di Biro SDM Universitas Sumatera Utara di Medan. Nama saya Rahma, pekerjaan karyawan swasta di bidang perbankan. Saya Rima Yulianti, saya bekerja di bidang jasa keuangan. Saya Nia Suprapta Effendi, biasa dipanggil Nia atau Nai, menjabat sebagai sales supervisor di salah satu perusahaan startup. Karena memang di sini ada beberapa isu, mungkin 2021 kita dikagetkan dengan isu Rusia, Ukraina, geopolitik, tapi secara tidak langsung kita juga ada nih angin-angin baik, angin-angin segar. Kayak kemarin kita di G20 sama didukung dengan B20 kan juga mengangkat isu baik juga bahwa Indonesia sudah siap untuk meningkatkan investasi di dalam negeri juga. Salah satunya ya kan kemarin karena efek dari pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang berdampak, tidak berjalan usahanya, sehingga banyak yang pengurangan karyawan demi efisiensi. Kalau saya berpikir lebih optimis sebenarnya kan, karena memang ya titik balik sebenarnya kalau kita berpikir ya resesi segala macam, tapi kemampuan orang selama 2 tahun ini kan untuk bertahan hidup itu jadi modal sebenarnya untuk bisa survival lagi di 2023. Berharap besar lah kayak kita gini ya, berharap besar 2023 lebih siap sih kita. Jadi saya lebih optimis 2023 ya lebih cerah sih sebenarnya. Untuk pertumbuhan ekonomi didorong yang pertama mungkin dari yang fundamental dari si negara itu sendiri ya. Yang pertama kesiapan untuk dari sisi bisnisnya, kemudian juga masyarakatnya, SDM-nya juga sudah maju atau enggak untuk berpikirnya, sudah bisa mulai dewasa dan bijak enggak untuk mengelola keuangannya, seperti itu. Kalau ada bayangan dari pemerintahnya sendiri kan sudah memberikan bayangan-bayangan. Contohnya itu krisis pangan. Setelah itu juga beberapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan atau mungkin ada beberapa maksudnya mungkin ada kenaikan inflasi juga. Karena belajar dari pandemik tahun lalu, yang pertama cost efisiensi ya Mbak ya. Karena kita tuh ngurangin yang namanya belanja-belanja yang konsumtif yang nggak perlu, terus juga taruh uang kita di salah satu tempat yang tepat ya, kayak contohnya instrumen investasi seperti itu di tabungan. Dan yang pasti juga kita harus yang namanya siapin yang namanya dana ready ya, dana yang siap untuk kita pakai di tabungan gitu. Tentunya ada investasi, mungkin dari sekarang kita udah mulai coba pintar memfilter mana yang perlu kita keluarkan dan mana yang tidak, memprioritaskan uang kita kemana yang harus kita keluarkan dan mana yang harus kita saving. Contohnya juga investasi seperti reksadana atau mungkin emas. Saya optimis, insya Allah optimis ya, kayaknya Indonesia cepatlah kembali pulih, udah pasti. Saya yakin itu. Karena ya kita semua juga bangsa Indonesia berdoa lah, karena banyak kejadian-kejadian juga ya sebenarnya bukan buat kita jadi lemah kan, semakin kuat lah. Saya pikir 2023 ya kayak di Medan juga geliatnya semakin nampak lah. Saya optimis Indonesia 2023 lebih maju. Semua orang menginginkan untuk harapan ekonomi di Indonesia itu lebih stabil. Tapi perekonomian di Indonesia akan stabil jika masyarakatnya sendiri pintar menabung dan berinvestasi.
dan memfilter mana yang harus dikeluarkan dan mana yang tidak. Baik-baik aja, bahkan bisa lebih baik, tidak ada lagi pengurangan karyawan, pastinya tidak ada kesenjangan sosial jadinya, terus kondisi ekonomi biar lebih baik, stabil, terus jadi apalagi kalau kita kerja di perbankan, market melihat semua berdampak, jadi biar lebih stabil lah semuanya. Kita juga kesejahteraan makin naik untuk semua masyarakat Indonesia.